Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai pemecahan roti. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Membahas mengenai sidang pemecahan roti, marilah terlebih dahulu kita melihat sejarah penetapan suatu peristiwa yang disebut perjamuan malam Tuhan. Ada satu perjamuan malam yang patut dihadiri oleh setiap anak-anak Allah di dalam gereja, yaitu perjamuan malam yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir di dalam hidupnya di bumi, karena esok harinya ia akan disalibkan. Perjamuan itu merupakan perjamuannya yang terakhir di malam terakhir di dalam hidupnya di bumi. Walau setelah kebangkitannya ia makan juga, tetapi berbeda dengan orang-orang biasa. Di dalam kebangkitan saat itu ia makan boleh, tidak makan pun boleh. Perjamuan terakhir ini mengandung kisah sebagai berikut. Orang-orang Yahudi mempunyai satu perayaan, yaitu perayaan Paskah sebagai peringatan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari perhambaan di Mesir. Ketika itu Allah menyuruh mereka menyediakan seekor anak domba menurut keluarga masing-masing, lalu menyembelihnya di waktu senja pada bulan pertama, hari yang ke-14. Kemudian darahnya dibubukkan pada kedua tiang pintu dan di ambang atas. Dan daging anak domba itu dimakan bersama dengan sayur pahit malam itu juga. Setelah orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan hari tersebut sebagai suatu peringatan. Ini kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Di dalam pandangan orang-orang Yahudi, Paskah adalah suatu peringatan penyelamatan mereka. Malam menjelang kematian Tuhan, ini bertepatan dengan waktu mereka makan anak domba Paskah. Setelah Tuhan makan anak domba Paskah bersama murid-muridnya, Tuhan segera menetapkan perjamuan malamnya. Di sini Tuhan dengan sengaja memperlihatkan betapa perlunya kita mengambil bagian di dalam perjamuan malamnya, seperti halnya orang Yahudi memakan anak domba Paskah mereka. Bila kita membandingkan kedua peristiwa tersebut, kita nampak bahwa orang Israel merayakan Paskah karena mereka telah diselamatkan dari Mesir. Sedangkan kita anak-anak Allah di dalam perjanjian baru makan perjamuan malam Tuhan karena kita telah diselamatkan dari dosa dunia ini. Orang Israel memiliki anak domba. Kita pun memiliki anak domba kita, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah anak domba yang sejati. Hari ini kita telah terlepas dari dosa dunia, kuasa iblis, dan telah sepenuhnya menjadi milik Allah. Sebab itu, kita wajib makan perjamuan malam Tuhan. Sama seperti orang-orang Yahudi harus makan anak domba Paskah mereka. Setelah Tuhan Yesus makan Paskah, dikatakan ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku,
Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Itulah perjamuan malam yang Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam pada malam perayaan Paskah. Roti yang dimakan ialah roti tidak beragi. Dan yang diminum adalah hasil dari pokok anggur. Jadi ketika kita merayakan ini, harus ada roti yang tidak beragi, yang dipecah-pecahkan, dan kita boleh memakai sari buah anggur sebagai minumannya. Sekarang kita lihat, apakah sebenarnya makna dari perjamuan malam ini? Pertama adalah kita memperingati Tuhan. Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi makna pertama dari perjamuan malam ialah memperingati Tuhan. Tuhan tahu kita bisa melupakannya. Meskipun kasih karunia yang kita terima demikian besar dan penebusan yang kita peroleh demikian ajaib. Namun pengalaman membuktikan bahwa kita bisa saja melupakannya. Sewaktu Anda memperingati Tuhan, juga ada satu faedah yang sangat besar di sana, yaitu kekuatan dosa dan dunia tidak bisa berlangsung terus pada diri Anda. Ketika Anda teringat bagaimana Anda menerima Tuhan, ketika Anda teringat bagaimana Tuhan telah mati bagi Anda pasti tidak akan berbaur lagi oleh dosa dunia ini. Inilah salah satu faedah dari pemecahan roti, memperingati Tuhan. Ada satu lagi faedah pemecahan roti, memperingati Tuhan, yaitu dapat membuat anak-anak Allah tidak berselisih, tidak bergolong-golongan, atau tidak terpecah belah. Ketika Anda memperingati bagaimana Anda menerima karunia keselamatan, dan seorang saudara lain juga memperingati bagaimana dirinya menerima karunia Tuhan, mungkinkah Anda tidak mengasihi dia? Ketika saudara-saudari memperingati Tuhan, dengan sendirinya hati masing-masing menjadi lapang, juga dengan spontan menyadari bahwa semua orang yang telah ditebus Tuhan adalah kekasih-kekasih Tuhan yang wajib ia kasihi pula. Di dalam Tuhan tidak semestinya ada perselisihan, ada dengki dan dendam. Jadi sekali lagi, makna pertama dari perjamuan malam Tuhan adalah kita memperingati Tuhan yang manfaat rohaninya bisa menghindari kita dari dosa dan dunia dan menyatukan semua orang percaya agar tidak berselisih. Makna yang kedua dari sidang pemecahan roti adalah kita memberitakan kematian Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jika kita makan roti Tuhan dan minum cawan Tuhan, itu berarti kita memberitakan kematian Tuhan. Memberitakan boleh diterjemahkan menjadi mengumumkan. Jadi kita mengumumkan kematian Tuhan agar semua orang mengetahuinya. Tuhan menyuruh kita makan perjamuan malamnya, tidak hanya bertujuan untuk memperingatinya, tetapi juga untuk mengumumkan kematiannya. Apakah roti itu? Roti terbuat dari biji gandum yang telah dihaluskan. Apakah pula isi cawan itu? Buah anggur yang telah diperas. Ketika Anda melihat roti ini, Anda tahu di sini ada gandum yang telah tergiling hingga halus. Anda melihat cawan, Anda pun tahu di sini ada buah anggur yang telah diperas. Hal ini memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa di sini ada kematian. Bila biji-biji gandum tidak digiling, melainkan tetap utuh, maka mustahil ia menjadi roti.
Bila buah-buah anggur tidak diperas, mustahil menjadi arak atau sari anggur. Karena darah ada di sebelah sini dan daging ada di sebelah sana. Darah terpisah dengan daging. Ini berarti kematian. Kita boleh membiarkan orang melihat dan kita tunjukkan kepada mereka bahwa yang terbentang di sini tidak lain ialah kematian Tuhan. Maka kita tidak hanya memberitakan Injil dengan mulut kita. Kita pun memberitakan Injil di dalam perjamuan malam Tuhan atau sidang pemecahan roti kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus akan datang lagi. Perkataan ini sungguh menghibur kita. Kalimat ini dikaitkan dengan perjamuan malam atau sidang pemecahan roti. Sungguh sangat-sangatlah berarti. Sampai Tuhan datang, barulah kita tidak memakannya lagi. Ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, perjamuan malam ini baru berakhir. Karena kita telah berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak perlu lagi memperingatinya. Sekarang kita lanjut dengan melihat makna dari perjamuan atau meja Tuhan. Pemecahan roti di dalam 1 Korintus pasal 10 disebut dengan istilah lain. Bukan perjamuan malam, melainkan perjamuan atau meja Tuhan. Dalam perjamuan malam yang diselenggarakan Tuhan pada malam terakhir, Ia menyuruh kita memperingati Dia dan mengumumkan kematiannya. Sampai Ia datang lagi, itu hanya pada satu aspek saja. Masih ada aspek lainnya, yaitu meja perjamuan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16-17 tercantum jelas sekali tentang arti meja perjamuan Tuhan. Ayat-ayat itu berbunyi, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di sini terkandung dua makna, yaitu persekutuan dan kesatuan. Meja perjamuan berarti cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Yang ditekankan di sini bukan menerima darah Kristus, melainkan bersama-sama menerima darah Kristus. Ini berarti persekutuan. Istilah cawan di dalam kalimat cawan yang atasnya kita ucapkan syukur itu berbentuk tunggal. Cawan yang tercantum di dalam Matius pasal 26 ayat 27 juga berbentuk tunggal. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari satu cawan ini. Itulah sebabnya kita tidak setuju mengubah cawan menjadi sesuatu yang jamak. Karena bila cawan diubah menjadi jamak, makna aslinya akan berubah. Cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita bersama-sama menerima dari cawan yang satu, inilah persekutuan. Kalau antara satu sama lain tidak akrab, tidak mungkin Anda meneguk satu cawan bersama dengan saya. Anak-anak Allah bersama-sama meminum dari satu cawan. Hal ini mengandung arti saling bersekutu. Makna kedua ialah kesatuan. Dikatakan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dari roti yang satu itu. Di sini kita melihat bahwa anak-anak Allah bersatu.
Roti dalam pasal 11 berbeda maknanya dengan roti di dalam pasal 10 di dalam 1 Korintus. Roti di dalam pasal 11 ditujukan kepada tubuh jasmani Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Sedang roti di dalam pasal 10 ditujukan kepada gereja. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita adalah roti, dan roti ini ialah gereja. Di hadapan Tuhan, kita wajib belajar memperingati, mengumumkan, dan bersekutu. Namun kita pun wajib belajar mengenal kesatuan. Sama halnya dengan satu roti. Seluruh anak-anak Allah satu adanya. Kita hanya ada satu roti. Anda memecahkan atau memakan sedikit roti. Orang lain pun memakannya sedikit. Tiap-tiap orang memakan sedikit. Andaikan pecahan-pecahan roti yang telah kita makan itu bisa dikumpulkan kembali, bukankah tetap satu roti? Walau roti ini telah tersebar ke dalam tiap-tiap orang, tetapi di dalam Roh Kudus tetaplah satu roti. Masalah roti adalah masalah pokok di dalam meja perjamuan Tuhan. Roti ini amat penting sekali. Pada satu pihak, roti ini mewakili seluruh anak-anak Allah. Di pihak yang lain, ia juga mewakili anak-anak Allah yang berada di satu lokal. Kalau ada anak-anak Allah berhimpun di satu lokal, tetapi mereka hanya melihat beberapa orang saja, berarti roti mereka hanya mencakup beberapa orang itu saja. Dan berarti roti mereka terlalu kecil, tidak mencakup gereja di suatu lokal seperti di dalam Alkitab. Gereja lokal yang dimaksud adalah setiap orang percaya di suatu kota, bukan di suatu kelompok tertentu. Kita dapat mengatakan, kita tidak mengizinkan si Anu memecahkan roti. Perjamuan ini milik Tuhan. Jadi diterima atau tidak, biar Tuhan sajalah yang berhak menentukan, bukan kita. Kita tidak dapat menolak orang yang diterima Tuhan. Kita tidak dapat menolak orang yang menjadi milik Tuhan. Kita hanya dapat menolak orang yang ditolak oleh Tuhan. Kita hanya dapat menolak orang yang bukan milik Tuhan. Kita tidak dapat menolak orang yang telah diterima Tuhan. Kita pun tidak dapat menerima orang yang tidak diterima Tuhan dan orang yang telah terputus persekutuannya dengan Tuhan. Karena itu, sebelum kita menetapkan patut tidaknya seseorang diterima untuk memecahkan roti bersama-sama dengan kita, maka kita perlu dengan jelas mengenalinya terlebih dahulu. Perkara penerimaan pemecahan roti harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, jangan ceroboh, dan hendaklah dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita berbicara mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sidang pemecahan roti. Saudara-saudari, terakhir kita masih perlu mengetengahkan 2-3 hal lagi. Di dalam sidang pemecahan roti, ada satu keadaan khusus yang perlu kita perhatikan bersama. Yaitu kita adalah orang-orang yang telah dibasuh bersih oleh darah Tuhan. Kita bukan orang-orang yang memohon agar dibasuh bersih oleh darah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh hayat Tuhan. Bukan orang-orang yang memohon-mohon agar memperoleh hayat Tuhan. Sebab itu, dalam sidang ini sangatlah baik bila kita mengucap syukur. Pada hakikatnya, pengucapan syukur kita adalah karena sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 26, ayat 26-27. Pada malam ketika Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur. Mengambil cawan, mengucap syukur. Pemecahan roti dilakukan seminggu sekali. Ketika Tuhan menetapkan pemecahan roti, ia berkata, setiap kali kamu makan, setiap kali kamu minum,
Kata setiap kali di dalam bahasa aslinya mengandung arti sering kali. Gereja yang semula mengadakan pemecahan roti pada tiap hari pertama di dalam satu minggu. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Tuhan kita tidak saja telah mati, Ia pun telah bangkit. Maka kita memperingati Tuhan di dalam kebangkitan. Hari pertama dalam seminggu itulah hari kebangkitan Tuhan. Dan perkara terpenting bagi kita pada hari pertama dalam seminggu ialah memperingati Tuhan. Semoga setiap saudara-saudari tidak melupakan hal ini.